Intinya adalah hukum harus ditegakkan di Indonesia. Kita datang ke sini jauh-jauh memang solidaritas antara teman. Dibangun dengan anggaran yang uangnya diambil dari kantong rakyat. Namun sayangnya, aksi unjuk rasa kemarin diwarnai oleh perusakan sejumlah fasilitas umum. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kita dihadapkan pada sebuah fakta, kemewahan para pejabat dan wakil rakyat. Hal ini diperburuk dengan arogansi, pernyataan, sikap, dan juga kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Saat di luar sana, banyak orang mencari pekerjaan, pemerintah justru sibuk menghimpit rakyat dengan menaikkan pajak. Siapa yang tak jengah dengan situasi seperti ini? Pertanyaannya, apakah para pejabat dan wakil rakyat ini tidak peka? Atau mereka tidak punya rasa? Saya Rizky Hasan, Anda menyaksikan Check Now. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih. Ketidakadilan dan arogansi diduga menjadi salah satu pemicu kemarahan hingga rakyat protes turun ke jalan. Sayangnya, aksi unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia berlangsung ricuh. 7 orang tewas di tengah unjuk rasa yang berlangsung di berbagai kota pada akhir Agustus 2025. Bentrok antara polisi dan massa aksi berujung kerusuhan, mengakibatkan korban jiwa. Di Jakarta, aksi unjuk rasa berakhir menjadi kerusuhan di berbagai lokasi. Polisi memukul mundur massa dengan menembakkan gas air mata. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Menurut informasi, Afan sedang mengantarkan order makanan. Namun naas, Afan terjebak dalam kerusuhan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Afan terjatuh ketika sedang lari dari mobil rantis Brimob yang ngebut di tengah kerumunan pengunjuk rasa. Tewasnya Afan menyulut kemarahan rakyat, terutama rekan satu profesi ojek online. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 sore. Nah, di sini sudah ada dari rekan-rekan pengemudi ojek online yang sudah berkumpul di sini dan nampaknya sudah berkumpul dari siang tadi. Bang, izin Bang, saya mau nanya-nanya Bang. Abang, dengan Bang siapa Bang? Saya biasa dipanggil Opa Dedi. Opa Dedi, baik. Ya. Opa Dedi, sudah dari jam berapa di sini? Jam 1 tadi habis Jumatan udah meluncur di sini. Cuman kita tarik mundur, balik lagi, depan lagi. Oh, oke, baik. Ini kira-kira berapa banyak pengemudi ojek online yang datang ke sini ikut mendukung? Hampir sejabodetabek kalau saya pikir. Hampir sejabodetabek. Hampir sejabodetabek turun semua. Baik. Bang, aspirasinya, suara yang ingin Abang sampaikan itu apa di sini? Transparansi hukumnya yang pasti ya. Kita akan kawal terus sampai memang benar si pelaku memang udah dihukum berat begitu. Jadi tidak langsung bebas begitu ya kan. Kan polisi sudah menetapkan ada 7 orang Bang, ya? Ada 7 orang. Nah, apa itu belum cukup Bang untuk ya sudah 7 orang udah jadi tersangka gitu? Iya, itu kami rasa belum ya. Maksudnya ditambah lagi ya memang harus reformasi hukumnya kita ya. Gitu ya kan, seenaknya aja sama rakyat kecil kayak kami gitu kan. Itu kan udah jelas-jelas si korban memang udah di tengah jalan. Kenapa harus se-ekstrim itu? Oh, baik. Oke. Tadi Abang bilang reformasi hukum. Ada apa dengan hukum kita Bang di negara ini? Ya, udah banyak cacatnya menurut saya ya, karena iya betul kurang transparansi, terus kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada penguasa. Intinya adalah hukum harus ditegakkan di Indonesia. Kita datang ke sini jauh-jauh memang solidaritas antara teman, antara solidaritas roda 2 dan roda 4. Saya dari roda 4-nya. Tapi kita datang ke sini hanya satu Bang, tuntutannya adalah keadilan dari KM 50, kasus Mirna dan kasus-kasus yang lain. Tidak ada keadilan Bang.
Kemarahan rakyat tumpah di jalanan ibu kota. Jakarta sempat mencekam. Beberapa fasilitas umum dibakar oleh sekelompok orang. Korban pun berjatuhan. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang semakin memanas dan berujung anarkis di beberapa daerah. Usai berdialog dengan para ketua umum partai politik dan pimpinan lembaga negara, Prabowo mengumumkan pembatalan kenaikan tunjangan DPR RI yang memicu aksi. DPR juga sepakat mencabut sejumlah kebijakan, termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Prabowo menegaskan, pemerintah tetap menghormati aspirasi rakyat, namun menolak tindakan anarkis. Presiden memerintahkan TNI Polri menindak tegas pelaku perusakan dan penjarahan. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Buntut kerusuhan di Jakarta menelan kerugian lebih dari 50 miliar rupiah. Setidaknya ada 7 halte Transjakarta yang dibakar. Padahal fasilitas umum ini merupakan penunjang mobilitas warga. Aksi perusakan ini tentu tak bisa ditolerir di tengah perjuangan melawan arogansi. Ya, halte Transjakarta di Simpang Senen ini adalah satu dari 7 halte Transjakarta yang dirusak. Sayang sekali, perjuangan melawan arogansi justru diwarnai dengan pengerusakan sejumlah fasilitas umum, salah satunya halte Transjakarta. Silakan berbeda pendapat, tapi tanpa melakukan pengerusakan. Silakan juga berbeda pendapat tanpa melakukan kekerasan. Halte Transjakarta di Simpang Senen ini menjadi saksi kebrutalan kelompok yang tak bertanggung jawab. Halte ini hangus dan menyisakan kerusakan sangat parah. Halte Transjakarta ini dibangun dengan anggaran yang uangnya diambil dari kantong rakyat. Namun sayangnya, aksi unjuk rasa kemarin diwarnai oleh perusakan sejumlah fasilitas umum. Aksi perusakan tersebut tentu mendelegitimasi perjuangan melawan arogansi. Saya, Anda, dan banyak orang di luar sana mendukung aksi menuntut keadilan. Menyuarakan keadilan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat. Tapi yang terjadi, aksi diduga telah disusupi kelompok provokator yang ingin merusak perjuangan mahasiswa, buruh, pengemudi ojol, dan rakyat. Provokator ini hanya ingin meluapkan kegembiraan dengan cara tak elok. Mereka merusak dan menjarah. Itu bukan orang-orang sini kan pasti ya? Orang sini pada nontonin aja. Ya nggak berani juga ya? Iya. Tapi nggak ada yang jagain, maksudnya dari polisi, tentara, nggak ada yang jagain. Tahu saya tutup di dalam aja. Iya, takut ya. Tapi bener sih, orang-orangnya pakai baju hitam gitu ya? Iya. Tapi bener Pak, tadi saya bilang ya bukan orang sini kan ya? Kalau di sini tidak. Kita udah steril. Mungkin kalau secara psikologi orang sini nggak akan berani kan? Iya, Dikenal, kan ya. tetangga. Tapi nggak ada polisi ya? Ada? Polisi nggak? Nggak ada. Oh, awal-awalnya nggak ada ya? Babin saja. Marinir. Setelah kejadian baru marinir datang. Ya udah kelewat baru datang ya? Iya, harusnya kemarin momennya waktu itu lagi jelas-jelasnya orang bawa bisa di. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Saroni. Rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan menjadi korban penjarahan. Kini polisi sedang memburu orang-orang yang terlibat. Para perusuh itu hanya mencoreng perjuangan.
Inilah kondisi pasca terjadinya penjarahan dan perusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang di rumah Ahmad Syaroni. Saat ini penjagaan diperketat, hanya warga yang boleh masuk atau melintasi di wilayah ini. Menurut informasi yang saya himpun dari beberapa warga di sini, aksi perusakan ini dilakukan oleh orang-orang yang bukan warga di sini. Lantas pertanyaannya, siapa pelaku perusakan dan siapa dalangnya? Gelombang unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah bukan sekedar soal tunjangan DPR, tapi cermin dari kekecewaan rakyat yang sudah lama dipendam. Di tengah ekonomi yang makin menghimpit, pejabat dan wakil rakyat malah sibuk menumpuk fasilitas dan kemewahan. Rakyat diminta sabar, tapi pejabatnya tak pernah tahu rasanya hidup susah. Tempat ini menjadi saksi di mana banyak sekali aspirasi rakyat terhalang oleh gerbang yang cukup tinggi. Dan di dalam sana, di dalam gedung rakyat, para anggota DPR menikmati tunjangan yang dianggap mewah, sementara rakyat terhimpit dengan kondisi ekonomi yang sulit. Kita berharap ke depannya tidak ada lagi wakil rakyat yang arogan, baik pernyataan maupun sikap. Dan kita berharap ke depannya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari gedung rakyat ini bisa berpihak kepada rakyat Indonesia. Demikian Cek Now kali ini. Saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.